Tahukah kamu bahwa Bawaslu memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa proses pemilu sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022? Penyelesaian sengketa proses pemilu disediakan bagi peserta pemilu sebagai mekanisme untuk para peserta pemilu mendapatkan keadilan melalui pemenuhan haknya sebagai akibat dari kerugian yang diterima secara langsung. Jenis penyelesaian sengketa pemilu terbagi menjadi dua, yaitu sengketa antar peserta pemilu dan sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilu. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai alur penyelesaian sengketa antar peserta pemilu. Apa itu sengketa proses pemilu? Lalu, bagaimana alur dan mekanisme penyelesaian sengketa oleh Bawaslu? Yuk simak video berikut ini. Apa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa antar peserta pemilu? Menurut ketentuan pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022, penyelesaian sengketa antar peserta pemilu terjadi karena hak peserta pemilu yang dirugikan secara langsung oleh peserta pemilu lain pada tahapan proses pemilu. Bagaimana alur dan mekanisme penyelesaian sengketa antar peserta pemilu? Yang pertama, kita akan menjelaskan terkait objek sengketa pemilu dan siapa saja yang berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilu. Sengketa antar peserta pemilu terjadi apabila terdapat satu peserta pemilu yang merasa haknya dirugikan karena beberapa peristiwa yang dilakukan oleh satu peserta pemilu lain. Peserta pemilu tersebut mengajukan permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilu untuk setiap peristiwa. Jadi, yang berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilu adalah partai politik dalam tahapan pemilu tertentu yang haknya dirugikan oleh peserta pemilu yang lain, meliputi pelaksana kampanye dan pasangan calon yang telah terdaftar di KPU. Penyelesaian sengketa antar peserta pemilu dilakukan oleh Bawaslu dengan prinsip adil dan cepat, maksimal 3 hari kerja sejak permohonan diajukan oleh permohon. Mari kita lihat simulasi permohonan berikut ini. Yang pertama, skenario A dan B sebagai pemohon. Dalam hal ini, peserta pemilu A merasa haknya dirugikan secara langsung oleh peserta pemilu B. Kemudian, peserta pemilu B merasa haknya dirugikan secara langsung oleh peserta pemilu C. Maka, penyelesaian sengketa antar peserta dilaksanakan untuk masing-masing permohonan yang diajukan, yaitu peserta pemilu A sebagai pemohon, peserta pemilu B sebagai termohon, dan permohonan yang diajukan peserta pemilu B sebagai pemohon dengan peserta pemilu C sebagai termohon. Yang kedua, skenario B dan C sebagai termohon. Dalam hal ini, peserta pemilu A merasa haknya dirugikan secara langsung oleh peserta pemilu B. Kemudian, peserta pemilu A merasa haknya juga dirugikan secara langsung oleh peserta pemilu C. Maka, penyelesaian sengketa antar peserta dilaksanakan untuk masing-masing permohonan yang diajukan, yaitu peserta pemilu A sebagai pemohon dengan peserta pemilu B sebagai termohon, dan permohonan yang diajukan peserta pemilu A sebagai pemohon dengan peserta pemilu C sebagai termohon. Yang ketiga, skenario A dan C sebagai pemohon. Dalam hal ini, peserta pemilu A merasa haknya dirugikan secara langsung oleh peserta pemilu B. Kemudian, peserta pemilu C juga merasa haknya dirugikan secara langsung oleh peserta pemilu B. Maka, penyelesaian sengketa antar peserta dilaksanakan untuk masing-masing permohonan yang diajukan, yaitu peserta pemilu A sebagai pemohon dengan peserta pemilu B sebagai termohon, dan permohonan yang diajukan peserta pemilu C sebagai pemohon dengan peserta pemilu B sebagai termohon. Yang keempat, skenario X dan Y sebagai tim kampanye dan atau pelaksana kampanye. Dalam hal ini, X adalah tim kampanye peserta pemilu A sebagai pemohon yang merasa haknya dirugikan secara langsung oleh peserta pemilu B. Kemudian, Y adalah tim kampanye peserta pemilu A sebagai pemohon yang merasa haknya dirugikan secara langsung oleh peserta pemilu B. Maka, X dan Y diperlakukan sebagai satu kesatuan pemohon yang mewakili peserta pemilu A. Permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilu. Tahapan awal yang dapat dilakukan dalam permohonan penyelesaian sengketa pemilu, yaitu dengan cara pemohon mengajukan permohonan kepada Bawaslu secara lisan atau secara tertulis. Selanjutnya, petugas akan meminta pemohon untuk mengisi formulir model PSPP 22 terkait penyelesaian sengketa antar peserta pemilu. Setelah pemohon diminta untuk mengisi formulir PSPP 22, selanjutnya petugas akan melakukan verifikasi permohonan yang telah disampaikan, meliputi yang pertama, dokumen permohonan, jika disampaikan secara tertulis. Yang kedua, dokumen identitas pemohon dan termohon, meliputi nama, KTP, dan surat keputusan tim kampanye. Ketiga, surat keputusan penunjukan tim kampanye dan atau pelaksana kampanye dari peserta pemilu yang telah didaftarkan ke KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota. Serta yang keempat yaitu bukti-bukti.
Selain melakukan verifikasi kelengkapan dokumen, petugas akan memastikan kesesuaian tempat kejadian dengan informasi sengketa antar peserta yang disampaikan secara lisan atau tertulis dan dicatat ke dalam formulir model PSPP 22. Apabila hasil verifikasi menyimpulkan bahwa kelengkapan dokumen tidak dipenuhi atau tidak terpenuhi, maka Bawaslu dan Panwaslu Kecamatan tidak mencatat proses penyelesaian sengketa permasalahan sebagai sengketa antar peserta pemilu, namun dicatat dalam prosedur penyelesaian sengketa lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses Bawaslu dalam penyelesaian sengketa antar peserta pemilu, Bawaslu akan memimpin proses penyelesaian sengketa antara pemohon dan termohon. Penyelesaian sengketa antara pemohon dan termohon dilakukan dengan menghadirkan kedua belah pihak secara langsung melalui tatap muka atau menghadirkan kedua belah pihak secara tidak langsung melalui sarana media komunikasi. Ketiga, pemohon dan termohon dalam penyelesaian sengketa dapat diwakili oleh tim kampanye atau pelaksana kampanye dengan menunjukkan dokumen penunjukan tim kampanye atau pelaksana kampanye yang didaftarkan ke KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota dari peserta pemilu. Keempat, dalam hal termohon atau yang mewakili tidak dapat berada di tempat terjadinya sengketa antara peserta pemilu, maka Bawaslu dapat melakukan penyelesaian melalui sarana media komunikasi. Sobat Bawaslu Kota Batu, apa sih yang menyebabkan gugurnya permohonan sengketa antar peserta pemilu? Yaitu, pertama, pemohon tidak hadir pada saat musyawarah dilangsungkan. Maka, proses pengajuan permohonan penyelesaian sengketa antar peserta dianggap tidak ada. Lalu, bagaimana apabila termohon tidak hadir dalam proses musyawarah penyelesaian sengketa? Maka, Bawaslu sebagaimana tingkatan akan memutuskan penyelesaian sengketa antar peserta berdasarkan bukti-bukti yang ada. Salinan formulir model PSPP 22 disampaikan paling lama 3 hari kerja sejak putusan dibacakan kepada KPU oleh Bawaslu. Dalam memutus penyelesaian sengketa antar peserta pemilu, jika terjadi kesepakatan antar para pihak, maka Bawaslu atau Panwaslu Kecamatan akan menetapkan hasil kesepakatan penyelesaian sengketa antar peserta ke dalam putusan penyelesaian sengketa antar peserta pemilu sesuai dengan formulir model PSPP 22. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara para peserta, Bawaslu atau Panwaslu Kecamatan memutus penyelesaian sengketa antar peserta pemilu dengan mempertimbangkan fakta dan bukti yang ada. Kemudian, tindak lanjut penyelesaian sengketa antar peserta pemilu. Yang pertama, Bawaslu akan mengumumkan putusan sengketa antar peserta pemilu di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu. Kedua, salinan sebagaimana PSPP 22 juga akan disampaikan kepada pemohon dan termohon 3 hari sejak putusan dibacakan. Salinan putusan juga disampaikan kepada KPU sebagaimana tingkatan dan atau PPK diselesaikan oleh Panwascam. 3. Salinan putusan dimuat dalam tanda terima salinan putusan sesuai dengan formulir model PSPP 26. Keempat, Bawaslu sebagaimana tingkatan melaporkan dan merekapitulasi hasil penyelesaian sengketa antar peserta pemilu sesuai formulir model PSPP 27. Sobat Bawaslu Kota Batu, perlu diketahui bahwa dalam menyelesaikan proses sengketa antar peserta pemilu, Bawaslu mempertimbangkan prinsip-prinsip 1. Netralitas, 2. Efisiensi dan efektivitas, 3. Keamanan, dan keempat, ketertiban. Kemudian, seperti apa sih contoh sengketa yang terjadi antar peserta pemilu? Yaitu apabila peserta pemilu A merasa haknya dirugikan oleh peserta pemilu B karena permasalahan pemasangan APK atau alat peraga kampanye. Maka, peserta pemilu A dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilu kepada Bawaslu. Video ini dipersembahkan oleh Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Batu. Ayo awasi bersama!